Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firya Putri Medinarhono. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Bogor, yaitu berasal dari kelas 11 M32. Di sini saya akan mempresentasikan media komunikasi dalam jaringan komputer, yaitu mata pelajaran informatika yang diajar oleh Bapak Erwan Setiawan. Jadi, apa itu media komunikasi dalam jaringan komputer? Mari kita bahas. Jadi, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer atau network adalah sekumpulan perangkat seperti komputer, HP, atau laptop yang terhubung satu sama lain untuk saling berbagi data, informasi, atau sumber daya. Nah, dalam media komunikasi dalam jaringan komputer itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada wired network atau jaringan kabel. Apa itu wired network atau jaringan kabel? Wired network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi data. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu data dikirimkan melalui kabel dari satu perangkat ke perangkat yang lain menggunakan sinyal listrik atau cahaya, yaitu pada fiber optik. Selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan wired network atau jaringan kabel. Kelebihannya yaitu ada 3. Yang pertama, koneksi lebih stabil. Yang kedua, kecepatan transfer data lebih tinggi. Yang ketiga, lebih aman dari gangguan luar atau tidak mudah disadap. Kekurangannya yaitu ada 3 juga. Yang pertama yaitu instalasi lebih rumit. Yang kedua, kurang fleksibel karena harus terhubung dengan kabel. Yang ketiga, biaya pemasangan bisa lebih mahal. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada wireless network atau jaringan nirkabel. Apa itu wireless network atau jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang radio untuk mengirim data. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu data dikirimkan melalui sinyal radio dari perangkat ke router atau access point tanpa kabel. Selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan wireless network. Kelebihannya yaitu yang pertama lebih fleksibel dan mudah digunakan, yang kedua bisa digunakan di banyak perangkat tanpa kabel, yang ketiga yaitu instalasi lebih praktis dan mudah. Kekurangannya yaitu yang pertama, koneksi bisa tidak stabil seperti terganggunya sinyal. Yang kedua, kecepatan biasanya lebih rendah dibandingkan kabel. Yang ketiga yaitu lebih rentan terhadap keamanan. Selanjutnya yaitu ada contoh wired network atau jaringan kabel dan wireless network atau jaringan nirkabel. Contoh dari wired network adalah yang pertama kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Yang kedua yaitu ada kabel fiber optik. Yang ketiga yaitu ada kabel koaksial. Selanjutnya yaitu ada contoh wireless network. Ada 3 juga. Yang pertama yaitu Wi-Fi, yang kedua Bluetooth, yang ketiga yaitu hotspot. Di sini saya akan menjabarkan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu ada contoh dari wired network. Yang pertama yaitu ada kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair, yaitu paling umum digunakan pada jaringan LAN menggunakan konektor RJ45 dan kecepatan bisa sampai 1 Gbps atau lebih. Yang kedua yaitu ada kabel koaksial, yaitu digunakan pada jaringan lama dan TV kabel dan juga lebih rentan terhadap gangguan dibanding UTP. Yang ketiga yaitu ada kabel fiber optik, yaitu menggunakan cahaya untuk mengirim data kecepatan sangat tinggi bisa sampai Gbps sampai Tbps dan juga digunakan untuk jaringan jarak jauh atau internet backbone. Selanjutnya yaitu ada contoh dari wireless network. Yang pertama yaitu ada Wi-Fi, yaitu digunakan untuk jaringan lokal tanpa kabel, jangkauan terbatas seperti rumah atau sekolah, dan juga kecepatan bisa ratusan Mbps. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Bluetooth. Untuk komunikasi jarak dekat, yaitu digunakan antar perangkat seperti HP atau headset. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada hotspot.
Hotspot bekerja dengan memancarkan sinyal gelombang radio atau Wi-Fi yang bisa ditangkap oleh perangkat lain. Selanjutnya di sini yaitu ada tabel perbedaan dan perbandingan jaringan wired versus wireless, kabel atau tanpa kabel. Yang pertama yaitu ada media transmisi. Di wired network atau kabel, yaitu menggunakan kabel Ethernet atau fiber optic. Di wireless network atau nirkabel menggunakan gelombang radio seperti Wi-Fi atau inframerah. Selanjutnya yaitu ada kecepatan data. Wired network sangat tinggi dan konsisten, dan juga kalau wireless network bervariasi dan tergantung faktor. Selanjutnya yaitu ada kestabilan koneksi. Wired network sangat stabil, wireless network cenderung tidak stabil. Selanjutnya yaitu ada keamanan. Wired network lebih aman, wireless network lebih rentan. Selanjutnya yaitu ada mobilitas. Wired network sangat terbatas, wireless network tinggi. Selanjutnya yaitu ada instalasi. Di wired network rumit dan mahal, sedangkan wireless network mudah dan cepat. Lalu ada latensi atau ping. Di wired network yaitu rendah, di wireless network yaitu lebih tinggi. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada biaya awal. Di wired network lebih tinggi, sedangkan di wireless network lebih rendah. Jadi, pilihlah jaringan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, di situ ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu wired network atau jaringan kabel cocok untuk kebutuhan yang membutuhkan kecepatan tinggi dan stabilitas, seperti lab komputer atau server. Lalu, sedangkan kalau wireless network itu cocok untuk penggunaan sehari-hari yang membutuhkan mobilitas, seperti di rumah, sekolah, atau di kafe, dan lain sebagainya. Segitu saja hal yang saya presentasikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.